Pernah nggak sih, kamu merasa hidup ini seperti roller coaster yang terus jatuh ke jurang? Ujian gagal, kerjaan numpuk, pacar putus, atau sekadar nggak bisa beli kopi kekinian karena dompet kering kerontang. Kamu langsung update status, hidup ini berat, aku lelah. Tapi coba kita berhenti sejenak, lihat ke sekeliling. Di luar sana, ada yang bahkan nggak punya waktu buat mengeluh. Mereka bertahan dalam diam. Kenapa? Karena bagi mereka, bertahan saja sudah syukur. Atau bayangkan hidup ini seperti perjalanan naik kereta. Kadang kita duduk di gerbong AC, tapi tetap saja mengeluh, kursinya kurang empuk. Padahal, di gerbong belakang, ada orang yang berdiri berjam-jam, kepanasan, bahkan tak punya tiket. Mereka tidak protes, mereka hanya berusaha tidak terjatuh. Kita sering lupa, penderitaan itu seperti debu. Bagi kita, sebutir debu di mata terasa seperti gunung. Tapi bagi yang hidupnya di gurun, debu adalah udara yang mereka hirup tiap hari. Hari ini, kita akan belajar melihat hidup dari sudut yang berbeda. Jangan merasa paling menderita, karena penderitaan bukan kompetisi. Yuk, buka mata dan hati. Pernah lihat orang pakai kacamata kuda? Mereka hanya fokus pada apa yang di depan mata, tapi tidak lihat kanan kiri. Nah, otak kita juga begitu saat sedang sedih. Kita pakai kacamata drama yang membuat masalah kita terlihat 10 kali lebih besar. Contohnya seperti luka di jari. Meski kecil, jika terus kita lihat dan pikirkan, rasanya seperti patah tulang. Tapi coba bayangkan ada orang yang kakinya patah, tapi tetap tersenyum. Baginya, luka jari kita mungkin hanya, biasa saja. Otak kita itu kadang suka drama. Saat masalah datang, ia langsung teriak, ini akhir dunia. Padahal, mungkin cuma kamu yang lagi PMS, atau kecopetan charger HP. Fenomena ini disebut spotlight effect. Kamu merasa semua orang memperhatikan kesedihanmu, padahal, tidak. Kita juga sering terjebak perbandingan sosial, lihat teman sukses di Instagram, langsung merasa jadi manusia paling gagal. Tapi coba tanya, apa benar masalah kita yang terbesar? Apa nggak ada yang lebih berat dari kita? Bayangkan seorang ibu single parent yang kerja dari jam 5 pagi sampai 10 malam, cuma buat bayar utang suaminya. Atau anak jalanan yang tidur di emperan toko, makan sisa nasi bungkus. Mereka nggak punya waktu buat ngetik, aduh, hidupku sengsara. Mereka fokus pada satu hal, bertahan hidup. Jika kamu merasa hidupmu paling menderita, maka mari dengar kisah-kisah berikut, semoga bisa membuatmu berpikir ulang tentang penderitaanmu. Kisah pertama, Pak Andi, tukang becak yang mengayuh 12 jam sehari, demi biayain anaknya kuliah. Dia tidak pernah posting, aku capek. Dia cuma bilang, alhamdulillah, masih bisa makan hari ini. Kisah kedua, Mbak Siti, asisten rumah tangga yang gajinya dipotong majikan, karena gelas pecah. Daripada mengeluh, dia malah kirim uang ke desa buat adiknya sekolah. Kisah ketiga, Asep, anak SMP yang jalan kaki 5 km tiap hari ke sekolah, karena nggak ada ongkos. Buku pun dia pinjam dari perpustakaan. Mereka ini adalah orang yang memilih untuk tetap bersyukur, walaupun hidupnya pahit. Jangan tanya lagi penderitaan sama mereka, itu sudah jadi menu sehari-hari. Tapi mereka memilih bersyukur dan berjuang, bukan mengeluh. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki lautan luas kesabaran yang memilih diam, meski dibanting hidup. Seperti burung merpati yang sayapnya patah, tapi tetap berusaha terbang. Mereka tidak mengepakkan sayapnya dengan gaduh, mereka hanya mengumpulkan sisa kekuatan untuk melayang. Pernah lihat orang yang kehilangan cincin di laut? Dia terus menyelam mencari-cari, padahal di sekitarnya ada mutiara, ikan warna-warni, dan terumbu karang indah. Kita sering seperti itu, terobsesi pada masalah kita, sampai lupa bahwa di sekeliling ada hal-hal yang patut disyukuri.
Bersyukur itu seperti kacamata pelindung saat menyelam, membantu kita melihat keindahan di balik kegelapan. Ingat, bersyukur bukan berarti kita nggak boleh sedih atau kecewa, tapi mencoba mengubah pola pikir. Pertama, masalahmu valid, tapi bukan yang terberat. Seperti kata filsuf Yunani, jika semua orang melempar masalah mereka ke tumpukan, kamu pasti akan mengambil kembali milikmu. Kedua, bersyukur itu obat, bukan sekadar hashtag. Coba tulis 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Sederhana saja, masih punya tempat tidur, air bersih, atau bisa nonton video ini. Ketiga, dengarkan lebih banyak, keluh kesah lebih sedikit. Mendengarkan orang lain itu seperti memberi telinga kita wisata gratis. Kita bisa melihat pemandangan hidup yang jauh berbeda, dan pulang dengan perspektif baru. Keempat, membantu orang lain yang lebih membutuhkan. Saat kita membantu orang lain, masalah kita tiba-tiba terasa kecil. Coba kunjungi panti jompo atau bantu anak jalanan. Jiwa akan terasa lebih ringan. Nah, ini tantangan buat kalian untuk melihat hidup dari sisi lain. Pertama, 7 hari tanpa keluh kesah. Coba tahan diri dari mengeluh di media sosial selama seminggu. Alihkan energi itu untuk bikin jurnal syukur. Tantangan 7 hari tanpa keluh kesah ini seperti latihan angkat beban untuk jiwa. Awalnya berat, tapi lama-lama mentalmu akan jadi lebih berotot. Kamu akan sadar, oh, ternyata aku bisa kuat melewati hari tanpa mengeluh. Kedua, bagi kebaikan. Bantu satu orang yang lebih membutuhkan, bisa dengan donasi, jadi relawan, atau sekadar dengar cerita mereka. Ketiga, refleksi diri. Tanya ke diri sendiri, apa benar masalahku sebesar ini? Atau aku cuma perlu istirahat dan melihat dunia lebih luas? Kita semua punya luka, tapi ingat, ada yang lukanya lebih dalam, tapi mereka memilih tersenyum dan terus melangkah. Masalah itu seperti cuaca, ada yang menghadapi hujan rintik-rintik, tapi bersikap seolah diterjang badai. Sementara di tempat lain, ada yang rumahnya kebanjiran, tapi tetap membangun perahu dari sisa reruntuhan. Seperti kata pepatah, jika hidupmu tidak ada masalah, cek denyut nadi, mungkin kamu sudah mati. Masalah adalah bukti kita masih bernafas. Jadi, mari berhenti merasa paling sengsara, dan mulai melihat bahwa di balik sunyi, ada jutaan kisah ketangguhan yang patut kita tiru. Jangan lupa, hidup ini berat, tapi kita bisa saling meringankan. Jika video ini bermanfaat, like dan share ke teman-temanmu yang mungkin perlu dengar ini. Jangan lupa subscribe untuk konten tentang pengembangan diri lainnya, dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.